Tentu saja kita semua memahami bagaimana kondisi geopolitik global yang menimbulkan ketidakpastian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun kita melihat bagaimana dengan sangat menggembirakan angka pencapaian pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61 year on year di Q1, dan ini juga sesuatu capaian yang luar biasa, dan saya yakin ini kontribusi Bapak Ibu dari pengembangan ekonomi di daerah masing-masing. Tentu ini menjadi suatu momentum yang sangat baik bagaimana agenda strategis ke depan untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan tepat sasaran, khususnya pada sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal. Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat bahwa sebetulnya angka pertumbuhan ekonomi kita saat ini sejatinya masih berada di bawah potential growth level yang dibutuhkan untuk membawa Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju seperti sering disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Untuk mencapai cita-cita besar tersebut, tentunya kita membutuhkan mesin-mesin pertumbuhan yang lebih solid, mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang baru, ditunjang dengan basis pembiayaan semakin dalam dan beragam, serta tentu saja dengan terus menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat kita. Dalam konteks ini, maka sektor jasa keuangan dituntut untuk memainkan peran yang lebih strategis, di mana tidak hanya dipandang semata-mata sebagai saran investasi untuk masyarakat, tetapi juga sebagai alternatif utama sumber pembiayaan jangka panjang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui forum yang sangat baik ini, kami ingin menyampaikan update terkait dengan sektor jasa keuangan Indonesia. Di sini hadir para kepala eksekutif ya di OJK, baik itu dari sektor perbankan, pasar modal, asuransi, kemudian pembiayaan, dan seterusnya juga hadir, menunjukkan bagaimana komitmen OJK sangat penuh dalam pengembangan ekonomi daerah. Saya update terkait angka-angka pertumbuhan atau stabilitas sektor jasa keuangan kita yang saat ini masih sangat terjaga. Kita melihat intermediasi di sektor perbankan tumbuh positif dengan kredit Maret 2026 sebesar 9,49% pertumbuhannya secara year on year menjadi 8.659 triliun. Dana pihak ketiga juga tumbuh 13,5% year on year menjadi 10.231 triliun dengan permodalan dan likuiditas yang terus terjaga. Sektor lain juga tumbuh seperti premi di sektor asuransi tumbuh, aset dana pensiun juga tumbuh 6,71%, juga piutang perusahaan pembiayaan juga terus tumbuh dengan profil risiko yang terus terjaga. Di pasar modal Indonesia, sebagaimana kita pahami dengan dinamika yang ada saat ini, berbarengan dengan reformasi integritas yang kita lakukan di sektor pasar modal Indonesia, kemudian juga ditambah dengan dinamika global dan sebagainya, memang kita melihat indeks harga saham kita saat ini pada posisi yang terkoreksi. Namun demikian, kita menyampaikan bahwa investasi di pasar modal, investasi di negara Indonesia adalah investasi jangka panjang. Karena itu kita harus selalu melihat bagaimana fundamental ekonomi kita ke depan dan bagaimana semua effort yang kita lakukan untuk terus mendukung pembiayaan yang juga selain disupport dari sektor perbankan, juga tentunya disupport oleh sektor-sektor lain, terutama juga dari pasar modal. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menjawab berbagai tantangan ini, kami terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kita memiliki beberapa program strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yang saya yakin Bapak Ibu, para pimpinan kepala daerah bisa inline sejalan memanfaatkan berbagai program ini untuk pengembangan kemajuan ekonomi di daerah Bapak Ibu semua. Pertama adalah kita punya komitmen untuk meningkatkan pembiayaan sektor jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian penguatan ekosistem dan pembiayaan UMKM. Ini satu komitmen bersama di OJK, baru saja kita
membentuk satu departemen baru khusus untuk pengembangan UMKM ini. Tentu saja selama ini sudah kita lakukan, tapi ini lebih kita mau terstruktur ya, kemudian didukung oleh seluruh Bapak Ibu dari asosiasi sektor keuangan yang juga berkomitmen untuk bagaimana kita mengembangkan ekosistem UMKM ini. Kemudian pendalaman pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kalau kita melihat dengan target pertumbuhan ekonomi, contohnya di salah satunya misalnya di tahun 2027, data dari Bappenas ya menyampaikan bahwa Indonesia butuh angka yang cukup besar untuk pembiayaan untuk mendukung sektor pertumbuhan ekonomi kita. Mungkin sekitar 8.600-an triliun kalau kami tidak keliru angkanya Pak Menko. Dan ini tidak bisa hanya disupport oleh sektor-sektor yang selama ini kita lihat sangat membantu seperti perbankan dan lain-lain, tapi harus muncul sumber-sumber pembiayaan baru ya. Salah satunya misalnya dari pasar modal. Tadi kita waktu di meja dengan Pak Misbakun dan Bapak Ibu yang lain juga menyampaikan bagaimana contohnya misalnya pengembangan obligasi daerah. Ini juga salah satu yang menjadi potensi untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Kemudian mendorong ekonomi hijau. Kemarin kami baru saja melakukan konsultasi terkait bursa karbon di Komisi 11, dukungannya juga luar biasa. Rasanya ini juga sangat terkait dengan Bapak Ibu di daerah yang punya hutan ya, punya program-program hijau dan lain-lain. Ini juga semua ada nilai ekonomi yang bisa kita dorong bersama. Kemudian pengembangan keuangan digital yang aman dan berintegritas. Rasanya di saat ini tidak akan mungkin kita melakukan pengembangan yang optimal tanpa didukung oleh keuangan digital di sektor keuangan. Kemudian pengembangan sektor jasa keuangan syariah ini juga kita dorong. Ini juga tentu daerah-daerah seperti Sumatera Barat dan lain-lain ini juga tentu punya sangat potensi yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi syariah. Kemudian penguatan program literasi dan inklusi keuangan yang saat ini sudah sangat banyak kita lakukan bersama-sama dengan Bapak Ibu di daerah, rasanya perlu kita tingkatkan, misalnya juga melalui program tim percepatan akses keuangan daerah yang saat ini sudah didirikan di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini akan menjadi wadah dari program-program pengembangan ekonomi daerah untuk bagaimana bersama-sama mencari potensi-potensi di daerah untuk bisa kita kembangkan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sejak tahun dimulai dilaksanakan pengembangan ekonomi daerah ini, pencapaian menunjukkan bahwa telah terjadi optimalisasi dari berbagai potensi yang ada di daerah, dan ini terus kita lakukan secara berkelanjutan untuk mendukung program prioritas nasional, terutama pada sektor agriculture, ekonomi kreatif, pariwisata, dan lain-lain. Hingga saat ini, PED sudah ada di 40 kabupaten kota dan daerah di seluruh Indonesia. Program-program ini mengusung keberlanjutan mulai pelaksanaan yang kontinu, perluasan pendalaman pasar, serta pemberian manfaat nyata bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Kedepan melalui kantor-kantor OJK di daerah, di sini juga hadir rekan-rekan kami, para kepala OJK di daerah, akan bisa melakukan scale up program pengembangan ekonomi daerah ini Bapak Ibu. Sehingga dengan hal ini ekosistem kemitraan ini bisa semakin tumbuh secara sehat dan kuat. Kemudian pembiayaan juga kita dorong semakin produktif, dengan demikian bisa memberikan nilai tambah terhadap komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan. Nanti di sesi 2 akan ada beberapa kepala daerah yang kita undang untuk menjadi pembicara, namun tentu tidak mengecilkan daerah-daerah lainnya juga sukses sebetulnya dalam pengembangan program pengembangan ekonomi daerah ini. Bisa kita lihat di sini Bapak dan Ibu, di Sumatera bagian utara ya dan seterusnya, ini juga saat ini sudah banyak sekali program-program yang sudah terlihat hasilnya. Nanti di sesi 2 akan ada beberapa bicara, salah satunya misalnya dari DKI Jakarta, yaitu bagaimana sukses mengembangkan ekonomi kreatif. Bagaimana pembiayaan dari bank daerahnya didorong untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang memang cocok di Jakarta ini. Kemudian Sumatera Selatan, nih Pak Herman melalui kopinya ya Pak ya, bisa kemudian ekspor ya luar biasa. Saya juga melalui program Sultan Muda ya Pak ya,
di Sumatera Selatan semuanya sultan ya Pak ya. Jadi saya juga sudah hadir waktu itu, yang sangat bagus. Kemudian di Jawa Tengah, Pak Lutfi juga punya program padi dan jagung yang juga mendukung ketahanan pangan nasional. Kemudian Jawa Timur ini melalui program susu sapi perah ya dan sebagainya, ini sangat luar biasa. Bagaimana ini kemudian menjadi komitmen di daerah yang tentu didukung oleh OJK dan juga sektor jasa keuangan terus mendukung bagaimana ini kemudian menciptakan ekosistem yang bisa menciptakan ekonomi daerah, pertumbuhan yang menyokong pertumbuhan nasional. Dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentu yang kita harus lakukan adalah melakukan kolaborasi dan sinergi lintas sektor yang menjadi kunci untuk memastikan potensi unggulan di daerah dapat ditransformasikan menjadi pembiayaan produktif yang berdampak nyata. Proses ini bukan ujuk-ujuk Bapak Ibu ya, jadi tim kami ini ada Pak Bamuri, Pak Rudi Saleh dan teman-teman dari KO di seluruh Indonesia. Kita pertama tentu melakukan mapping, pemetaan apa potensi daerah masing-masing. Kemudian kita lihat apakah unggulannya itu yang bisa ditampilkan misalnya adalah pertanian, perikanan, kemudian pariwisata, industri kreatif, UMKM dan apa komoditas daerah lain yang bisa kita kembangkan. Dengan selanjutnya kita tentu ketika kita mendorong untuk sektor jasa keuangan masuk, tentu dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, business judgment, dan tata kelola yang baik. Kemudian OJK melakukan orkestrasi kebijakan bersama regulator lain dan juga pemerintah daerah dan kementerian lembaga dan lembaga jasa keuangan, asosiasi dan lain sebagainya untuk menghasilkan pipeline pembiayaan yang tepat sasaran, visible, bankable, dan tentunya berdampak. Dukungan intermediasi sektor jasa keuangan dilakukan melalui berbagai kanal utama seperti Bank Umum, BPD dan juga bank lainnya sebagai anchor pembiayaan pembangunan di daerah, juga BPR, BPRS yang kita juga dorong untuk kemudian berkontribusi juga dan juga dimanfaatkan untuk bisnis para sektor jasa keuangan ini. Kemudian dari sektor pembiayaan dan penjaminan, pasar modal, asuransi ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa berbagai program yang kita lakukan ini juga dipikirkan secara jaminan untuk asuransinya, baik untuk pelindungan usaha dan juga risiko bencana, serta kemudian fintech dan digital untuk memperluas akses dan juga efisiensi. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan prinsip kolaborasi yang selaras dan juga berbasis data, terukur dan juga tentu saja melindungi konsumen dan masyarakat, program pengembangan ekonomi daerah ini kita harapkan menghasilkan output ekonomi berupa peningkatan investasi, kemudian produktivitas, serapan kerja, ekspor dan kesejahteraan yang tadi sudah saya sebutkan beberapa. Nanti di sesi 2 silahkan Bapak Ibu mengelaborasi dari pembicara para pimpinan kepala daerah yang tentu saja tujuan utama kita adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungan Pak Misbakun beserta seluruh pimpinan dan anggota Komisi 11, Bapak Erlangga, kemudian Bapak Menteri Keuangan yang tolong titip disampaikan juga, Pak Yuda beserta sejajaran, dan juga nanti ada rekan dari Bank Indonesia dan seluruh kementerian lembaga dan juga terutama juga Bapak Ibu dari sektor jasa keuangan, asosiasi yang selalu mendukung bagaimana sektor jasa keuangan bisa terus tumbuh ya dengan mendukung pertumbuhan sektorial di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menutup dengan satu ajakan ya. Kita melihat bagaimana situasi global saat ini, berbagai tantangan, dinamika global, tapi ini tidak boleh menyurutkan optimisme Indonesia. Justru inilah saat untuk kita membuktikan bahwa kekuatan Indonesia salah satunya adalah dari kekuatan ekonomi di daerahnya. Mari kita cintai Indonesia dengan bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah yang nantinya kita harapkan akan menyokong pertumbuhan ekonomi nasional supaya Indonesia ke depan semakin maju,
dan semakin sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.